Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Fikri Abdullah Sanubari ingin mempresentasikan sebuah tugas besar Software Quality Assurance untuk pengetesan melalui tools Cypress dan Selenium. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama, di sini saya sudah membuka sebuah folder file Cipena Apps-nya. Lalu langkah selanjutnya kita membuka terminal, new terminal. Di sini pemerintah dari terminal masih kosong. Saya akan memanggil front end terlebih dahulu, kemudian back end-nya npm run dev. Ini untuk pemanggilan front end, ini untuk pemanggilan back end-nya. npm run dev. Sini sudah terlihat hidup back end-nya di localhost 3000, front end-nya, dan ini back end-nya yang hidup di port 4000. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membuka testing Cypress-nya melalui terminal juga, npm run itu open. Kita untuk testing otomatis Cypress-nya akan terbuka seperti ini tampilannya. Saya pilih E2A/link. Di sini ada dua browsernya, Chrome dan Electron. Saya memilih Electron. Kita akan start. Oke. Di sini untuk pengetesan pertama, account login smoke. Buka. Oke. Ini berhasil. Selanjutnya, saya membuka untuk fiturnya. Berhasil. Selanjutnya ke database-nya. Service database ke regression API-nya. Oke, keseluruhan checklist-nya valid, reset, dan berhasil. Selanjutnya, saya akan melakukan testingnya kedua melalui Selenium. Di sini kita berhentikan dahulu Cypress-nya, Ctrl C untuk menutup Cypress-nya. Kita akan membuka Selenium-nya. Di sini saya melihat notes dulu. Kita pilih ringkasan testing Selenium. Copy, kemudian kita terlebih dahulu. Stop. Kita enter.
Nah, di sini akan terbuka testing untuk Seleniumnya. Ini login valid, password salah, file kosong, tambah user, tambah barang, udah terdekat, edit barang, terus barang, pencarian barang, masih akan valid, jumlah stok, dan untuk melakukan. Sip. Nah, itu selesai dari pengetesan Selenium. Jika untuk melihat langsung ke localhost pengetesan manual, saya akan membuka Chrome. Kita akan pilih salah satu browsernya. Pada saat ini kita akan masukkan localhost 3000-nya. Maka di sini akan masuk ke tampilan login. Untuk itu kita akan mengisi user yang valid. Pertama, isi file-nya. Masuk. Di sini carangan login masuk ke dashboard. Di sini pengetesan fitur manualnya. Di sini ada arsip riwayat aktivitas, lalu dashboard. Di sini terkawan udah ada, lalu dokumentasi sistem untuk mempelajari penggunaan sistem, lalu use case diagramnya ada. Nah, masuk ke menu inventaris medis. Di sini tertera ada 40 ruangan, lokasi inventaris medis. Di sini ada data asalnya untuk 444 untuk inventaris medis. Untuk inventaris non medis, saya belum memasukkan datanya, masih nol. Akan tetapi, ini akan menjadi sampel untuk pengisian data dari inventaris medis dan non medisnya seperti ini. Kita tambah inventaris, kita ketik nama ruangannya. Misal kita isi ruangan mawar tas, mawar putih atas. Maka kita akan simpan. Di sini tertera penyimpanan berhasil ditambahkan. Lalu kita buka ke detail ini. Tambah detail, kita isi di sini nama barangnya. Misalnya di sini kan non medik, kita akan isi non med strip. Kita mulai dari angka 001 nama barangnya. Kita pilih barangnya, lebih mudahnya misalkan kita isi akses door to control RFID. Nah, ini pasti ke perlengkapan umum. Mereknya kita isi Gintek. Contoh, nomor serinya kita isi SN strip 001. Tanggal belinya kita bisa isi di tanggal beli sekarang. Misal tanggal 18 Juli 2026. Nah, kita kan beli kondisinya baik, kita isi baik, statusnya tersedia, kita pilih tersedia, fungsi asetnya, kita isi dengan keamanan. Dan terakhirnya, pastikan semisal pemeliharaan itu berkaitan untuk 1 tahun ke depan. Maka di sini akan kita tulis tahun 2027.
Untuk perbaikan belum diisi. Untuk pemeliharaan berikutnya kita isi. Yang terakhir kan karena kita pembelian pertama kita isi bulan dahulu. Selanjutnya kita isi ke pemilihan berikutnya yaitu 1807 2027. Jadi jangka pemeliharaan itu 1 tahun. Berikutnya kita simpan. Nah, maka data inventaris akan tertera di sini. Kita tersimpan. Maka fungsi penyimpanan berhasil. Selanjutnya kita ingin ke menu laporan. Nah, di sini tertera ada 41 ruangan. Dan keterangan semuanya dari lukasan, aset, pemeliharaan, peminjaman, dan pembenahan. Misal kita unduh salah satunya dari unduh filenya, kita akan unduh exit. Maka file terunduh hasil. Lalu kita ke manajemen pengguna, bisa kebuka. Karena ini role aksesnya admin, maka fungsi hak akses role akan terbuka. Di sini admin bisa memilih menu yang diizinkan untuk dibuka, pertama dari leader, staf layanan, staf penanggung jawab, teknisi, dan pengguna. Nah, di sini ada manajemen sanksi. Manajemen sanksi akan aktif bila mana peminjaman yang melebihi batas waktu. Jadi seperti ini terteranya status keterlambatan terlambat 2 hari dalam masa peminjaman. Jadi karena dia belum dikembalikan, maka akan mendapatkan sanksi. Di sini akan aktif di sini manajemen sanksinya. Karena ini sudah selesai, maka urutan proses masuk ke dalam selesai. Selanjutnya ke pemeliharaan sarana. Di sini dengan sarana bisa tertera, bahwasanya ada ditunjukkan sedang pengecekan lanjutan dalam proses pengajuan pemeliharaan sarana dan tidak tertera. Jika kita mau menambahkan pemeliharaan, maka kita akan tes ya, seperti ini kita tambah. Jika kita ke bawah, kita memilih inventarisnya, kita pesan. Contohnya kita pilih infus spam. Di sini sudah masuk pemeliharaannya. Tipe layanannya kita pilih perbaikan. Status prioritasnya kita isi normal. Tanggal dan waktu jadwal kita isi tanggal sekarang. Option itu. Fungsi penanggung jawabnya kita isi misalkan Doni. Berhubung ini bisa pemilihan sarana ini bisa melalui vendor atau punya jasa atau langsung dari rumah sakitnya, dari aplikasi teknisi dan penanggung jawabnya. Ini nomor referensi vendor. Nah, pada saat ini kita tidak perlu mengisi biaya. Di sini ada nomor biaya untuk diisi. Di sini statusnya akan diajukan. Ini untuk catatan perbaikan, penambahan catatan kita simpan. Berhasil, maka keterangan dan sarana berhasil ditambahkan data kendaraan sudah tersimpan. Maka maka setelah proses dari pemeliharaan simpan tadi, ini akan menjadi ke daftar pemeliharaan sarana. Sini saya terlihat diajukan sarana. Ini nama alat, ini nama ruangan, ini jenis fungsinya, tipe layanannya, ini pemohonnya. Nah, selanjutnya kita akan menu perbincangan. Nah, di sini peminjaman masih nol, kita akan tambahkan peminjaman. Jadi kita pilih peminjaman sekian kilometer. Kita akan terbuka, kita pilih tanggalnya, tanggal 18. Untuk selanjutnya kita masukkan nama ruangan, kita contohkan IGD. Untuk isi nama penanggung jawabnya, Denny.
Dewi S. Contoh untuk jabatannya kepala unit. Untuk ruangannya kita sudah diisi karena masuk ke dalam hasil pemilihan ini. Keperluannya bisa kita isi di penggunaan rumah sakit, ruang instalasi tujuan, di ruangan kita yang kita pilih. Misalkan kita ada ruang bahwa nah, di sini keperluannya kita isi pelayanan. Kita klik simpan, maka di sini akan ada notifikasi hasil untuk membuat pinjaman. Nah, kita di sini menunggu persetujuan lagi dari yang punya alat. Di sini menunggu proses dari yang untuk mengkonfirmasi peminjaman kita disetujui. Selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan. Sini menu pengaturan isi profil akun dan lain-lain bisa diisi terlebih dahulu. Selanjutnya ke menu pengembalian. Pada saat dipinjam, otomatis alat akan perlu dikembalikan. Maka ini adalah riwayat pengembalian. Di sini alat yang perlu dikembalikan. Jadi kalau tadi proses tadi peminjaman itu sudah disetujui, maka dia akan timbul dikembalikan. Akan tetapi karena belum disetujui, maka fungsi alat yang perlu dikembalikan tidak masuk di sini. Selanjutnya, ini adalah menu penggunaan. Menu penggunaan ini eh, dimudahkan untuk mengisi nama ruangan yang telah dipilih. Karena ini belum diatur nama ruangannya, maka pilihan alat ini tidak akan tersedia. Jadi jika ini dari pengaturan kita isi untuk nama ruangan, kita isi di sini lengkap. Ruang secara surat inap, ruang ruangan kita simpan profil, profil akan bisa disimpan. Masuk ke penggunaan, kita pilih alat, maka di sini akan timbul nama alat dari ruang mawar tersebut. Itu. Contohnya ada mawar atas dan mawar bawah. Yang tadi kita tambahkan itu adalah mawar putih atas. Sini ada nanti. Nah, di ini adalah selanjutnya permintaan penghapusan aset. Ya, jadi jika ini permintaan disetujui, maka akan kita checklist. Saya setuju. Buku ini adalah akun akun maka setujui, maka pemberitahuan asipan data itu akan validasinya itu dari admin. Kita setuju. Di sini terjadi kesalahan. Ini tidak perlu juga tidak apa-apa. Karena ini diajukan. Bisa juga ditolak. Misalkan kita isi oh, nah, permintaan arsip ditolak. Nah, maka di sini terangannya ditolak. Nah, ini menu SPK prioritas aset. Jadi di sini aset atau alat dari detail alatnya. Di sini ada nama ruangan dari lokasinya, jenisnya apa, kondisinya apa, statusnya apa, skornya berapa. Nah, ini ah, SPK kualitas aset adalah untuk merekomendasikan alat yang sering digunakan ataupun alat yang
rentan akan terhadap kerusakan. Makanya di sini bisa di sini menjadi sebuah 3 kolom, yaitu kualitas tinggi, dan kualitas sedang. Jadi mulai dari gold, silver, dan bronze. Di ini bisa juga kita ke detail, kita lihat audit alatnya. Misalkan kita akan ajukan pemeliharaan, maka dia akan masuk ke bagian pemeliharaan. Dan kita bisa tambahkan ke pemeliharaan alat tersebut. Kita lihat di sini, kita akan tulis alat tersebut. Kita ambil copy nomor, nomor alatnya. Kita pilih di sini, kita copy paste di sini. Maka di sini akan tersedia karena alat ini belum dipelihara. Kita masukkan sistemnya adalah pelihara berarti inspeksi. Kita isi tanggalnya, tanggal sekarang. Oke, penyebabnya tadi adalah di indikatornya diisi karena ini untuk pemeriksaan langsung mengambil teknisi, kita simpan, maka akan berhasil disimpan di tempat. Alat yang sudah masuk dalam pemeliharaan sarana itu tidak dapat dipinjam ataupun digunakan di pengguna. Kita akan tes logikanya. Kita copy alat ini, nomor serinya, kita kita cari di medik. Di sini akan kita copy paste, kita paste. Di sini akan memberi keterangan alat tersebut. Misalkan tadi dalam inspeksi, berarti sudah dalam pemeliharaan. Maka di sini akan berubah menjadi dalam inspeksi. Selanjutnya, eh, jika masuk ke bagian peminjaman, maka alat tersebut tidak akan terlihat. Kita daftar peminjaman, kita cari dari sini, kita copy paste. Nah, di sini tidak ada alat inventaris yang tersedia karena mengunci agar hasil dari pemeliharaan alat tersebut fokus di pemeliharaan saja, tidak bisa digunakan karena alat tersebut juga rusak karena butuh pemeliharaan. Sama pun halnya di menu penggunaan. Selanjutnya kita ke unggah dokumen. Di sini kita masuk ke fitur unggah dokumen. Di sini kita bisa pilih sebuah file dari dokumen dan folder arsipnya. Bisa kita isi untuk pilihannya, bisa laporan, bisa kontrak, bisa buku perubahan. Modul terkaitnya bisa diisi ke aset, pemeliharaan, peminjaman, dan penghapusan. Misalkan kita isi ke laporan, ada terkaitnya itu tidak ditahukan, tidak usah. Kita simpan sampai tahun 2000, kita isi tanggal 18 07 2024. Keterangan dokumen, dokumen laporan. Kita pilih filenya, kita ambil dari aplikasi ini. Misalkan kita ngecek, kita pilih ke dari sini deh. Nah, coba dicontoh. Kita open. Nah, maka akan berhasil terunggah. Ini sudah terunggah di tanggal 18 bulan 7 2026.
jam 22.12. Untuk kapasitasnya ketahuan 45,31 kilobyte. Disimpan hingga 2028 tanggal 7 bulan 7 tanggal 17 bulan 7 sebagai dokumen laporan. Ini bisa juga dilihat. Nah, bisa. Ini adalah berhasil terunggah. Maka pemutasan ini sudah dilakukan baik manual dan otomatis. Kita akan lakukan. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.